Taman NIM D0220308 kelas informatika AD. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah dengan judul aplikasi pengenalan hama dan penyakit pada tanaman pangan berbasis Android yang disusun oleh Irfanda Widi Pratama, program studi teknik informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Avakom, Yogyakarta 2018. Artikel ini berisi pertama itu abstrak. Abstrak ini menjelaskan tentang intisari tanaman pangan seperti padi, jagung merupakan tanaman pangan utama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya karena merupakan tanaman sumber karbohidrat yang utama sebagai sumber energi untuk menopang hidup manusia. Masyarakat yang membudidayakan tanaman pangan tersebut akan memiliki masalah jika tanaman budidayanya terkena hama atau penyakit yang bisa membuat tanaman tersebut layu bahkan mati. Android merupakan salah satu sistem operasi perangkat mobile yang sedang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Karena sifatnya yang open source, banyak sekali pengembangan yang menaruh aplikasi buatannya di platform tersebut. Dari permasalahan yang ada, maka dibuatlah sebuah aplikasi pengenalan hama dan penyakit pada tanaman pangan berbasis Android untuk memberikan informasi hama dan penyakit pada tanaman pangan beserta cara perawatannya yang dibuat pada platform Android. Dari penelitian ini dihasilkan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai hama dan penyakit pada tanaman pangan beserta cara perawatannya. Di dalam aplikasi juga terdapat fasilitas untuk pengguna agar dapat menambahkan jenis hama dan penyakit pada tanaman pangan. Kemudian pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Di era modern ini, minat anak-anak muda sebagai generasi penerus di sektor ini sudah banyak berkurang. Mereka cenderung memilih bekerja pada perusahaan ataupun pabrik besar dengan alasan penghasilan tetap, tidak seperti petani. Sering dengan perkembangan teknologi, pengetahuan dan informasi tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal saja. Sumber bisa berasal dari media cetak ataupun elektronik. Yang dewasa sudah semakin mutakhir untuk mengakses internet. Salah satu media elektronik yang sedang berkembang adalah teknologi telepon pintar atau smartphone berbasis Android. Menurut Arifianto 2011, Android merupakan perangkat bergerak pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android merupakan platform terbuka atau open source hingga para pengembang dapat mengganti, meningkatkan, dan menciptakan aplikasi mereka sendiri. Untuk itu, aplikasi pengenalan hama dan penyakit tanaman pangan berbasis Android ini diciptakan dengan harapan mampu menjadi sumber informasi bercocok tanam yang mudah diakses atau didapat oleh petani. Kemudian tinjauan pustaka. Pertama, dasar teori. Hama. Yang dimaksud dengan hama adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman, terutama tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Sedangkan menurut pendapat para ahli, hama dalam arti luas adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas kehidupannya merusak tanaman dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi manusia. Seluruh atau sebagian tanaman yang terserang hama akan mengalami penurunan fungsi metabolisme atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali dan akhirnya dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Kemudian penyakit. Penyakit pada tanaman budidaya biasanya disebabkan oleh cendawan, bakteri, virus, dan faktor lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan lain-lain. Cendawan dapat juga disebut jamur. Cendawan adalah suatu kelompok jasad hidup yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena mempunyai dinding sel, tidak bergerak, berkembang biak dan dengan spora, tetapi tidak mempunyai klorofil. Cendawan tidak mempunyai batang, daun, akar, dan sistem pembuluh seperti pada tumbuhan tingkat tinggi.
Bakteri adalah salah satu jenis makhluk kecil atau organisme yang sebagian besar termasuk saprofit atau numpang hidup di dalam tubuh makhluk lain, tidak merugikan dan menguntungkan makhluk lain tersebut. Virus adalah patogen obligat atau hanya hidup dan berkembang biak dalam organisme hidup. Ukuran virus amat kecil atau submikroskopik dan terdiri atas komposisi kimia yaitu protein dan nucleic acid. Virus bersifat parasit dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada semua bentuk organisme hidup. Penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan biasanya diakibatkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh dengan kondisi lingkungan menjadi habitat asli tanaman sehingga tanaman tumbuh tidak sehat atau tidak normal. Kemudian Android. Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan 10 platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya Google Inc. membeli Android Inc. dengan merupakan pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk smartphone. Kemudian untuk pengembangan Android dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Kemudian Java berorientasi pada objek. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu pendekatan yang memungkinkan suatu kode yang digunakan untuk menyusun program menjadi lebih mudah untuk digunakan kembali atau istilah aslinya reusability, lebih handal dan lebih mudah dipahami. Salah satu fitur dalam OOP adalah pewarisan. Fitur inilah yang membuat suatu kode yang telah ditulis dalam bentuk kelas sangat mudah untuk diwariskan ke kelas lain guna mendukung sifat reusable. Kemudian web service. Web service adalah aplikasi sekumpulan data atau database, perangkat lunak atau software, atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti dengan sebuah perantara tertentu. Secara umum, web service dapat didefinisikan dengan menggunakan URL seperti hanya web pada umumnya. Namun yang membedakan web service dengan web pada umumnya adalah interaksi yang diberikan oleh web service berbeda dengan URL web pada umumnya. URL web service hanya mengandung kumpulan informasi, perintah, konfigurasi atau sintaks yang berguna membangun sebuah fungsi-fungsi tertentu dari aplikasi. Kemudian MySQL. SQL adalah software yang tergolong sebagai DBMS atau Database Management System yang bersifat open source. Open source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source kode yang dipakai untuk membuat MySQL. Selain itu, tentu saja untuk sistem operasi dan bisa diperoleh dengan cara mendownload atau mengunduh di internet secara gratis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.